Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para orang tua, anak-anak, sanak keluarga, bahkan jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Kita akan mendengar firman Tuhan yang kali ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai 22. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kini kami telah duduk mengelilingi firman-Mu. Kami hendak membaca daripada firman-Mu ini. Namun kami sadar akan keberadaan kami sebagai manusia. Kami penuh dengan dosa. Oleh sebab itu kami mohon kehadiran-Mu lewat Roh Kudus, agar pembacaan dan pemberitaan firman saat ini dapat mengokohkan iman dan percaya kami, dan kami siap untuk melaksanakan firman ini dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22 bunyinya begini. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteraku akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan kulenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, lari dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka dan membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Sampai sekian pembacaan kita di saat ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tema bulanan kita kali ini ialah menguatkan keluarga menghadapi tantangan zaman, dan tema mingguan kita, keluarga mengalami damai sejahtera. Tema-tema ini mau mengisyaratkan kepada kita bahwa kehidupan kita, kehidupan keluarga, tidak semakin ringan, tapi semakin berat, karena kita diperhadapkan dengan tantangan zaman ini yang tak lain adalah virus corona yang menghantui kehidupan kita, dan keluarga kita kehilangan damai sejahtera karena dihantui oleh COVID-19 tadi. COVID-19
membuat banyak keluarga kehilangan pegangan hidup. COVID-19 juga saat ini sudah menjadi tantangan di zaman ini. Karena banyak keluarga kehilangan pegangan hidup, maka kita wajib memberi topangan lewat firman Tuhan. Dengan topangan firman, diharapkan keluarga dapat memperoleh damai sejahtera Allah. Setiap orang, setiap keluarga mendambakan damai sejahtera itu. Walaupun damai sejahtera itu relatif bagi setiap orang, bahkan setiap keluarga, sering orang lalu menghubungkan kehidupan yang damai itu dengan materi, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan kedudukan, kehormatan, kekayaan dan kejayaan. Ketergantungan pada materi telah membuat orang menghalalkan segala cara. Manusia sering berusaha dengan cara-cara instan untuk mendapatkannya. Fokus terhadap pekerjaan pelayanan ternyata telah bergeser dari melayani Tuhan menjadi pelayanan dengan memperhitungkan mendapatkan material. Tema mingguan ini membawa kita memahami keluarga yang mengalami damai sejahtera di dalam Allah, bukan di luar Allah. Tema keluarga mengalami damai sejahtera Allah dikaitkan dengan perikop kita tadi, Yesaya 48 ayat 17 sampai 22. Setiap pribadi dalam keluarga harus merasakan damai sejahtera itu. Perikop ini mengungkapkan tentang Tuhan yang meneguhkan kembali keberadaannya kepada Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, bahwa dialah Allah yang ada di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang atau masa depan. Sikap Israel yang tidak sungguh-sungguh kepada Allah membuat mereka diingatkan kembali bahwa sikap ketidaksetiaan terhadap janji Allah telah ada sejak lama, bahkan sejak dalam kandungan sekalipun. Namun Tuhan tetap setia terhadap janjinya dan menahan amarahnya, dan karena kasihnya Israel tidak dilenyapkan. Tuhan telah berjanji untuk tidak mengalihkan kasih dan kemuliaannya kepada umat dan bangsa lain. Yesaya 48 ayat 17 sampai 22. Tuhan kembali mempertegaskan keberadaannya bagi Israel, bahwa dialah Allah yang tidak berubah, Allah yang berkarya di masa lampau, Allah yang berkarya di masa kini, dan Allah yang berkarya di masa depan. Bahwa dialah Allah yang menciptakan alam semesta dengan perkataannya, dan semuanya jadi dan itu baik. Ada beberapa hal penting dari perikop kita hari ini. Yang pertama, inilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Di sini Allah menyatakan dirinya sebagai yang Maha Kudus, Allah Israel, Allah yang bertindak untuk menebus dan menyelamatkan kehidupan mereka. Dialah Allah dan Tuhan yang mengajarkan kepada mereka hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, dan hal-hal yang berfaedah
bagi hidup dan masa depan mereka. Kedua, memperhatikan dan mendengarkan ucapan Tuhan mengajarkan mereka akan damai sejahtera. Damai sejahtera di sini mengandung pengertian hidup yang dijauhkan dari mara bahaya serta hidup yang penuh dengan kesuksesan. Artinya, ketika Israel memperhatikan dan mendengar perkataan Tuhan, maka hidup mereka akan selamat, dijauhkan daripada tantangan-tantangan hidup yang berat, baik sukses dan dijauhkan dari bahaya kesusahan dan penderitaan. Kebaikan dan kesuksesan Allah karuniakan kepada umat pilihannya, dan bahaya kesusahan dan penderitaan akan Allah hindarkan daripada kehidupan mereka. Dan yang ketiga, tindakan Tuhan Allah Israel yang maha besar dan dahsyat ini oleh Israel harus direspon dengan sikap membuang dan meninggalkan kehidupan lama, menyaksikan serta menyiarkan bagi orang lain bahwa Tuhan telah menebus, Tuhan telah menyelamatkan kehidupan dan memberi kehidupan yang damai sejahtera. Allah yang adalah Tuhan atas kehidupan mereka telah menunjukkan kasih sayangnya yang luar biasa, dan kasih setia Tuhan itu mesti disebarluaskan agar bangsa-bangsa lain percaya dan menjadi bagian dari karya keselamatan Allah lewat kehidupan Israel. Keempat, perjalanan panjang Israel telah membuktikan bagaimana Tuhan membimbing dan menuntun jalan kehidupan mereka. Berbagai tantangan, berbagai ancaman, berbagai kesulitan dan penderitaan mereka dapat mereka lalui, bukan karena kekuatan yang ada pada mereka, tapi semuanya karena kasih sayang Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, semua ungkapan di atas tergambar dengan penyataan mereka tidak menderita kehausan saat mereka berjalan di padang gurun. Ia memberi mereka air tepat waktunya. Ia membelah gunung batu. Artinya bahwa Tuhan mengatasi segala kesulitan Israel sebagai bukti kasih setianya bagi mereka. Dia tidak meninggalkan umatnya menentukan nasib hidup mereka sendiri. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Mudah-mudahan kehidupan mereka ke depan tetap setia pada Tuhan, sebab di luar Tuhan tidak ada damai sejahtera. Mereka bekerja dan membanting tulang, berusaha sekuat tenaga, tapi selama pekerjaan mereka itu di luar Tuhan, maka tak pernah damai sejahtera itu dia kunjung datang kepada mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, kini banyak keluarga tidak menikmati damai sejahtera Allah sebab mereka menjalani hidup di luar Tuhan. Mereka menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan keluarga seringkali hanya menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua, dalam hal ini papa dan mama. Menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan keluarga sangat didambakan, apalagi dewasa ini, di mana kita diperhadapkan dengan tantangan. Kita
tantangan-tantangan kita yang besar dan berat itu, hanya dengan Tuhan, maka kehidupan ini akan jadi damai. Kehidupan ini akan terbungkus dengan sukacita. Keteladanan itu hanya boleh dinampakkan apabila apa yang dikatakan namun tetap dilaksanakan. Saudara-saudaraku, orang tua ternyata zaman ini banyak berbicara tentang kebenaran, tetapi tidak ada hidup dalam kebenaran itu. Anak-anak diam dan menyaksikan apa yang ditontonkan oleh papa dan mama. Bukan berarti dari dalam lubuk hati mereka membenarkan papa dan mama dalam kehidupan tiap hari. Tetapi dalam hati mereka yang paling dalam ada terungkap papa dan mama boleh berkata 1001 macam kebenaran, tetapi selama tidak hidup dalam kebenaran itu, maka papa dan mama ternyata bohong di hadapan kita, dan segala sesuatu yang menakutkan itu akan terus datang dan mendera kehidupan percaya kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati dan menyertai kita dalam hari kehidupan kita mendatang. Tuhan tolong kita. Amin.